Shalom, yang terkasih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dimanapun berada, secara khusus yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, masih kita memakai online. Tuhan memberkati kita semua. Kita yakin dan percaya suatu saat kita akan bisa ibadah keluarga bertatap muka. Tetapi semuanya itu meskipun kita ikuti melalui di rumah masing-masing, Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pembacaan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang kita baca dan dengarkan dapat kita pahami dan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, pada sore hari ini kami mengadakan ibadah sektor, Tuhan masih melayakkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Secara khusus jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Sehingga ibadah ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam menjalani hari-hari kami. Demikian juga hamba-Mu yang tidak layak ini ya Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga Engkau layakkan ya Tuhan. Sehingga apapun yang terucap semuanya bersumber dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 24, ayatnya yang kelima sampai dengan yang ke-9. Imamat pasal 24, ayat 5 sampai dengan 9 yang menyatakan demikian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 epa. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun di atas meja
dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atasnya. Tiap-tiap susun kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di rumah masing-masing, dimanapun berada. Pada sore hari ini kita mengadakan ibadah sektor, meskipun secara online, tapi kita yakin dan pasti Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pengakuan terhadap satu agama dimanapun berada minimal harus punya 4 kriteria. Agama itu harus mempunyai minimal 4 kriteria. Dan kriteria ini wajib harus ada supaya ada pengakuan terhadap agama tersebut. Yang pertama adalah suatu agama harus ada kitab suci. Yang kedua, suatu agama adalah harus ada nabi. Yang ketiga, yang harus ada adalah pengakuan iman. Dan yang terakhir, harus ada ritus atau tata cara peribadahan dalam agama tersebut. Dari keempat tersebut, pada sore hari ini kita belajar dari tentang ritus. Ibadah bukan hanya sekedar kita datang, kita berkumpul di ruang ibadah atau di gereja, selesai. Tetapi ibadah adalah wujud pertemuan antara Allah dengan jemaat. Sehingga disebutkan ibadah itu adalah pertemuan kudus antara Allah dengan jemaatnya. Tuh. Oleh karena itu, kita diingatkan
bahwa kegiatan ibadah tidak serta-merta dapat dilakukan begitu saja tanpa pemahaman dan penghayatan yang sungguh dan benar. Jadi kita harus tahu dulu ibadah itu apa. Apa hanya seremonial kita hadir di ruang ibadah berkumpul bersama-sama, dengarin firman Tuhan, langsung pulang. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis dan mengingatkan kita di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7b. Paulus menyatakan, latihlah dirimu beribadah. Selanjutnya, Paulus nggak berhenti sampai di situ. Tetapi dia sebutkan lagi di 1 Timotius 4. Dia katakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu bisa baca nanti di 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayatnya yang ke-8. Oleh karena itu, ibadah itu adalah merupakan hal yang penting bagi hidup orang-orang percaya. Jika itu bagian orang-orang penting bagi kehidupan orang-orang percaya, maka ibadah orang Kristen harus diatur atau ditata dengan baik. Jadi harus ditata, diatur dengan baik. Karena ini pertemuan kita dengan Tuhan. Jemaat datang bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkenan melalui anugerahnya datang menyatakan karya besar yang telah Tuhan berikan. Tuh. Oleh karena itu, begitu pentingnya ibadah ini sehingga penulis Ibrani 10 ayat 25 menyatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Karena ibadah ini begitu penting untuk kita ikuti, maka penulis Ibrani bilang jangan pernah menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar datang, duduk, berkumpul di ruang ibadah atau di gereja setelah selesai bubar. Bukan seperti itu. Harus ada penghayatan dan pengamalan yang begitu mendalam. Bahwasanya kita datang dengan kain kabung. Pulang, jangan ada lagi yang membawa kain kabung, tetapi datang membawa kain kabung, pulang harus
membawa sukacita. Karena Tuhan sudah memberkati dalam ibadah itu. Itu yang harus kita pahami. Saya yakin dan percaya, mari ke depan ibadah yang kita lakukan itu harus benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuh. Setelah itu, sekarang kita ciutkan lagi ibadah di GPIB. Ibadah di GPIB jelas kita tahu. Dari awal sampai akhir dipenuhi dengan berbagai macam simbolik. Jadi ibadah di GPIB itu dipenuhi dengan berbagai simbolik. Simbolik yang dapat berbentuk virtual. Simbolik yang dapat berbentuk verbal. Verbal berdasarkan kata-kata yang kita lakukan. Contoh, di liturgis ini disebutkan sewaktu pembacaan Alkitab, haleluya. Dari mimbar langsung semua jemaat bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tuh. Pelayan firman disebutkan amin, maka jemaat sebutkan amin. Itu merupakan simbol verbal. Yang kedua, ada simbol melalui visual. Simbol melalui visual adalah simbol melalui gambar, dekorasi, atau benda-benda lain yang dapat dilihat. Yang dapat dilihat. Tuh. Contoh. Ini ada gambar ikan di telapak tangan. Pada minggu ke-6 Prapaskah. Ada gambar ikan di telapak tangan. Ada warna ungu, ada warna kuning dan lain-lain. Ada tulisan dan lain-lain. Ini adalah simbol atau gambar yang ditentukan dan mempunyai arti jelas. Dan ini bergantung kepada hari-hari besar gerejawi, hari raya gerejawi, tahun gerejawi. Tuh, nanti ini bertukar sesuai dengan tahun gerejawi. Dan semua ini gambar ikan di telapak tangan, warna ungu, ada kuning dan lain-lain. Semuanya ada artinya. Dan ini merupakan simbol yang dipakai oleh jemaat mula-mula. Tuh. Tuh. Di satu sisi kita lihat juga ada simbol, ada mimbar. Mimbar ini adalah simbol dari tempat di mana firman diberitakan. Tuh. Ada juga meja tempat alat perjamuan maupun tempat baptisan. Tuh. Ini juga merupakan simbol dasar iman Kristen. Dalam ibadah mereka menjadi pusat liturgi. Tuh. Jadi ada tempat meja alat perjamuan, ada meja tempat alat baptisan.
Ini adalah merupakan simbol. Itu. Lanjut kita lihat di sana ada gambar, ada salib. Simbol salib ini ya adalah simbol yang menunjuk kepada kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan sekaligus merupakan simbol kemenangannya atas maut. Dan nanti kita lihat saat ada baptisan, ada bejana baptisan. Bejana baptisan itu adalah simbol kehidupan. Baru ada simbol Alkitab, yakni simbol dari firman Allah. Tuh. Dan terakhir kita baru saksikan pada Natal kemarin, pada masa Advent, ada penyalaan lilin pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di mana lilin ini hanya digunakan pada masa Advent saja. Dan lilin pada masa Advent ini adalah simbol pengharapan yang menantikan kelahiran terang dunia. Jadi dinyalain lilin pertama, minggu berikutnya lilin kedua, dan seterusnya. Itu adalah simbol pengharapan yang menantikan kelahiran terang dunia. Setelah secara verbal, secara visual, sekarang ada secara ritual. Secara ritual, gerakan tangan, duduk, berdiri, dan lain-lain. Kita lihat. Tuh. Sewaktu pelayan firman, pas berkat, maka dia bacakan liturgisnya dengan simbol menumpangkan tangan. Tuh. Menumpangkan tangan dan membacakan liturgos tentang berkat. Itu simbol. Tuh. Ada kalanya juga bagi mereka yang akan diberkati, penumpangan tangan ini sampai ke kepala mereka. Dalam artian itu adalah simbol bahwa mereka dikuatkan, mereka ditopang, kehidupan mereka akan disertai pada masa sekarang dan yang akan datang. Dan penyertaan Tuhan senantiasa tetap bersama dengan mereka. Ada saatnya di tata ibadah duduk, maka jemaat duduk. Duduk adalah merupakan simbol untuk mendengar sesuatu. Tuh. Ada saatnya juga jemaat akan disebutkan untuk berdiri. Berdiri adalah untuk mengungkapkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Berdiri adalah untuk menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Tuh. Pada saat pembacaan Alkitab, petugas yang membacakan berdiri dan jemaat juga berdiri dengan hormat sembari mendengarkan Alkitab tersebut. Oleh karena itu saya menyatakan semua hal itu harus kita pahami sehingga ibadah yang kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Semua lambang-lambang simbol-simbol ini sepertinya kita harus pahami sehingga kita dapat memaknainya. Sehingga itu tidak akan dibuat seperti itu aja, tidak tahu kita maknanya sehingga hanya seperti hiasan dan lain-lain. Menyakitkan. Oleh karena itu mari semua kita harus tahu tentang hal itu. Jika kita tidak tahu, di jemaat ada presbiter, kita tanya presbiternya supaya dijelasin sejelas-jelasnya. Sehingga dalam ibadah itu, pertemuan kita dengan Allah dalam kekudusan itu menampakkan wujud yang sebenarnya. Tadi saya katakan, datang bawa kain kabung, pulang harus bawa sukacita dan damai sejahtera.
Saya yakin dan percaya, biarlah itu semua dapat kita pahami, sehingga ibadah yang kita lakukan berkenan di hadirat Tuhan. Masuk ke bacaan kita. Bapak Ibu, masuk ke bacaan kita dari kitab Imamat. Kita tahu tujuan langsung dari kitab Imamat ini adalah mengemukakan hukum-hukum dan ajas-ajas yang harus menjadi pedoman hidup Israel sebagai umat Allah. Jadi kitab Imamat adalah bertujuan langsung mengemukakan hukum-hukum dan ajas-ajas yang harus menjadi pedoman hidup bangsa Israel sebagai umat Allah. Oleh karena itu kita lihat di Imamat ini penuh dengan hukum-hukum, penuh dengan norma-norma, penuh dengan kaidah-kaidah, penuh dengan ajas-ajas, penuh dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa itu. Secara umum, hukum dalam perjanjian lama menyangkut dua hal. Yang pertama adalah menyangkut upacara keagamaan. Menyangkut upacara keagamaan yang bersifat simbolik. Yang kedua, menyangkut moral atau kehidupan pribadi kita. Itu. Oleh karena itu, bacaan kita tentunya menyangkut upacara keagamaan yang bersifat simbolik. Bacaan kita tadi menyatakan jemaat Tuhan diperintahkan harus mengambil tepung yang terbaik, membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 epa. 2/10 epa ini saya lihat di penafsir dia sebutkan 6/4 pon. Tuh. Sementara di satu sisi yang lain bilang 1 kilogram. Tapi itu nggak persoalan bagi kita. Tuh. Oleh karena itu disebutkan lagi engkau harus mengatur menjadi 2 susun. Jadi jemaat itu, bangsa itu disuruh membuat 12 roti bundar. 12 roti bundar yang terdiri dari bahan-bahan tepung yang istimewa. Tepung yang terbaik dan membakarnya, dan setiap roti itu harus dibuat dari 2/10. Tuh. Selanjutnya disebutkan engkau harus mengatur
menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja itu. Oleh karena itu jelas kita tahu roti sajian tersebut harus dari tepung yang terbaik. Jumlahnya 12, terdiri dari 2 susun. Yang masing-masing susun ada 6 roti. Itu. Artinya apa? Apakah untuk menyenangkan Allah dengan memberikan makanan roti? Dalam Alkitab tidak ada konsep memberi makan kepada Allah atau Tuhan. Bukankah Tuhan adalah pemilik dan sumber dari segala sesuatu? Makanan pun juga berkat Tuhan. Lalu apa artinya? 12 roti itu sebetulnya adalah melambangkan 12 suku bangsa Israel. 12 roti itu adalah melambangkan 12 suku Israel yang memaknai atau bermakna bahwa umat Israel, ke-12 suku itu harus mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Mereka harus tahu bahwa seluruh kehidupannya adalah bergantung kepada Tuhan. Bahwa kehidupan bangsa itu adalah hanya atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, maka bangsa itu pun harus taat, setia mengikut Tuhan. Itu. Kemudian disebutkan, roti sajian tersebut kemudian dimakan oleh Harun dan anak-anaknya di hadapan Allah, yakni sebagai simbol persekutuan antara Allah dengan umatnya. Jadi pada hari Sabat, Harun dan anak-anaknya akan memakan roti itu di tempat yang kudus, di hadapan Tuhan di tempat yang maha kudus. Yakni sebagai lambang persekutuan antara Allah dan umatnya. Hal ini menegaskan bahwa Allah menginginkan persekutuan dengan umatnya. Pada hari Sabat, hari perhentian menjadi momen terjadi komuni yang direpresentasikan oleh perjamuan makan para imam di hadapan Tuhan. Dari simbol tersebut, kita mengenal Allah yang menyediakan jalan agar umat dapat bersekutu dengannya dalam sepanjang waktu kehidupan. Itu. Dari perintah Tuhan atas 12 roti ini, kita juga dapat menarik satu prinsip yang penting. Yakni pelayanan di kemah pertemuan akan berjalan dengan lancar kalau umat Israel dan para imam dapat bekerja sama dengan baik. Prinsip yang sama juga berlaku bagi gereja masa kini. Berlaku untuk gereja jemaat GPIB Sola Gracia. Bahwa Tuhan telah menetapkan setiap para pelayan Tuhan. Baik presbiter, baik unit-unit misioner, baik komisi-komisi, baik BPPJ, dan di satu sisi sebagai anggota jemaat. Keduanya, para pelayan dan jemaat ini harus saling mendukung, harus saling menopang, karena masing-masing sangat membutuhkan, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga jika para pelayan Tuhan, semua warga jemaat ini bersatu
saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang yang satu dengan yang lain, maka kemuliaan Tuhan akan semakin bersinar. Itu prinsip seperti yang mereka lakukan. Mereka pasti bekerja sama. Bangsa itu, jemaat itu bekerja sama dengan para imam. Harus membuatkan 12 roti bundar. Dan itu harus diganti setelah Sabat. Jadi rutin terus menerus. Itu yang harus ada bagi kita. Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa persembahan pada perapian ini, api-apian ini, karena di atas ayat sebelumnya kan tentang minyak dan persembahan terhadap roti sajian ini atau korban api-apian Tuhan itu. Ini untuk gereja masa kini sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini sudah digenapi oleh kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi yang jelas kita harus mengingatnya bahwa perintah Tuhan harus dilaksanakan oleh bangsa itu. Mereka harus taat, mereka harus setia, dan mereka harus yakin bahwa hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu. Di mana Tuhan Yesus menyatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kembali di Yohanes 6:50 dan 51. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan roti dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dan ini jelas Tuhan Yesus Kristus telah datang. Roti yang turun dari sorga. Barang siapa ikut percaya kepada ia, maka ia akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita syukurin Tuhan kita Yesus itu maha baik. Marilah kita ke depan. Bapak Ibu, semakin diingatkan bahwa kita memang hanya bergantung, bahwa hidup kita ini hanya bergantung kepada pertolongan Tuhan. Bahwa hidup kita ini hanya bergantung kepada penyertaan Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah hanya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengakui dan yakin dan percaya. Kita harus memuji, melayani, dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu. Kalau tadinya bacaan kita menyatakan 12 roti bundar dan lain-lain. Sekarang kita, tubuh kita, hidup kita, semuanya harus kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hidup kita ini senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan mari
Sebagaimana bangsa itu taat, membuat roti dan lain-lain. Dan kita juga harus taat dan tekun mengikut dia. Sehingga sekali lagi saya katakan, segala rintangan, segala masalah, segala penderitaan, yakin dan percaya Tuhan akan menyingkirkan itu semua menjadi sukacita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, adik-adik, dimanapun berada, maupun yang berada di kediaman masing-masing, kita satukan hati dan pikiran kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada hari Rabu sore ini tanggal 9 Maret 2022, kami masih dapat mengikuti melakukan ibadah keluarga. Meskipun kami tidak bisa saling bertatap muka, tetapi kami yakin dan percaya sabda kebenaran firman Tuhan akan sampai kemana saja. Dan Tuhan ada beserta dengan kami. Kuatkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam menjalani hari-hari kami. Demikian juga kiranya Tuhan pada sore hari ini, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun berada, di rumah masing-masing. Jemaat yang lagi berduka, jemaat yang banyak pergumulan, penderitaan, krisis ekonomi dan lain-lain, maupun sakit penyakit, pada sore hari ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semuanya itu biar Tuhan rubah menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan senantiasa menguatkan mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi jemaat Tuhan. Sehingga mereka bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang sekarang terbaring karena sakit penyakit. Yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik yang sakit di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah. Oleh karena itu pada sore hari ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Oleh karena itu jamah ya Tuhan sakit penyakit mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Sehingga mereka bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sekarang lagi isolasi mandiri karena terkena COVID. Biarlah di dalam isolasi mandiri mereka senantiasa bergantung kepada Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang kelemahan tubuh, yang lagi isolasi mandiri ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang usia lanjut, janda, duda, yatim piatu, ataupun mereka-mereka yang jauh dari keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang menuntun mereka, memberikan sukacita kepada mereka. Demikian juga kiranya Tuhan untuk panitia yang akan terbentuk, panitia pembangunan rumah ibadah yang akan terbentuk. Biarlah mereka nantinya bekerja setuju dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat, pengetahuan, dan akal budi kepada bakal calon panitia pembangunan rumah ibadah ini. Sehingga mereka akan bekerja penuh sukacita, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian untuk dalam bidang pencarian lahan, biar Tuhan tunjukkan lahan yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun dan menyertai panitia pembangunan rumah ibadah
2022, 2023 ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan untuk rencana minggu depan untuk pertemuan warga Sidi Jemaat. Biarlah kiranya Tuhan hadir di sana. Tuhan tuntun semua jemaat dan maupun para pelayan presbiter. Sehingga hasil dari pertemuan warga Sidi Jemaat ini dapat menjadi sukacita kepada kami. Dapat masuk ke dalam program anggaran yang baru. Sehingga dengan program itu terlaksana dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati rencana pertemuan tanggal 13 Maret ini ya Tuhan. Demikian juga ke depannya Tuhan, kami sedang menyusun kelompok kerja penyusunan program tahun anggaran 2022-2023. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka-mereka juga yang sudah terpilih dapat menyusun kelompok kerja tersebut untuk penyusunan program kerja 2022-2023. Dan ke depan kami akan bertemu kembali untuk penyusunan program. Biarlah Tuhan tuntun dan berikan hikmat, pengetahuan dan akal budi kepada kami. Sehingga penyusunan program itu dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kiranya Tuhan untuk pelayanan selama 1 minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan tuntun kami. Biarlah pelayanan ini semua bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.